Ya, kita jadwal hari ini naik ke lantai 3. Kemudian tujuan kita untuk memberi makan hewan piaraan yang ada di apiari. Ini makanannya. Kemudian ya kita racik dulu ya. Ini untuk ukuran 1 liter 1 hari. Ya, kita berikan ini pur, makanan ayam ya, makanan ayam ya. Dan ini juga bukan untuk ayam tapi juga dinikmati merpati, kemudian tekukur, puter, kemudian ada juga cucak keling ya. Ya, kita di samping pur juga kita campur dengan jagung ya, sama beras merah. Ini campuran jagung dan beras merah khusus untuk ternak ya memang. Kemudian ya setelah kita ambil untuk mencukupi 1 liter ya, kita kemasannya kita kembalikan ke tempat semula ya, supaya tidak dimakan hewan-hewan lain ya, seperti semut, kutu-kutu ya, itu tidak masuk ya. Ini kita campur merata dulu. Ini wadahnya agak kecil ya. Ya, saya cuma menggunakan wadah itu untuk menggenapkan 1 liter ya, supaya gampang mengukurnya 1 liter. Nah, ini kita pakai wadah lain untuk mengaduk betul-betul merata, karena bukan cuma satu jenis yang kita berikan makan, itu beberapa jenis. Jadi 1 kali pemberian ya, ini terserah yang mana makan jagung, yang mana makan beras merah, dan begitu juga yang makan pur ya. Di samping purnya itu memang sudah lengkap juga, itu sudah ada ikan kering ya, ikan kering yang sudah diracik dan di pabrik ya. Ayo kita menuju ke apiari ya. Sebelumnya kita ganti sendal dulu ya. Sebelumnya juga saya sudah ganti pakaian untuk digunakan di dalam apiari, karena di sana banyak kotoran, jadi kita pakai sendal yang memang khusus di dalam kandang ya, dalam apiari ya. Kita lihat ini, begitu melihat kedatangan saya, sudah mulai berterbangan kiri kanan, karena betul-betul ini jam makannya. Dia udah tahu bahwa ini kita memberikan makanan jam-jam seperti ini ya. Saya mengambil waktu di jam 2 siang ya, tepatnya ya. Kita lihat ini parkit masih ada makanannya, airnya juga masih cukup. Kemudian makanan tambahan itu jagung. Kemudian ya, ini yang di dalam apiari ini sudah mulai berterbangan. Kita pancing dari luar dulu ya, perlihatkan makanan ya. Ini kelihatan ya, mulai betul-betul penasaran ya. Ya, ibarat orang ya sudah keluar air liur lah, mau pengen makan. Ini di atas juga sudah kelaparan ya, karena memang di jam-jam lapar seperti ini saya biasa berikan makanan. Jadi dia udah tahu time-nya, sudah tahu waktunya bahwa dia akan diberikan makan. Iya, ini teman-teman ada ayam juga di dalam ya. Ayo kita masuk ke dalam kandang. Nah, ini sudah di depan pintu semua menunggu ya. Kita bisa lihat situasi dulu, karena kalau dia berebutan masuk di depan pintu, dia bisa keluar ya. Nah, ini sudah ada yang tidak tahan, langsung begitu lihat makanannya langsung lompat naik ke atas tempat makan. Ini sudah tidak tahan laparnya.
Ya, yang lain sabar menunggu. Turun dulu, turun. Nah, turun. Oke, ya. Kita berikan saja di bagian bawah, karena di bagian atas juga belum tahu kalau ada makanan. Ya, di bagian atas ini juga banyak yang menanti ya. Kita lihat ini juga kosong tempat makan dari kanal C ya. Ini merupakan batas tempat pintu ya. Ya, ini saya isi saja. Tidak nampak dari kamera ya. Ini soalnya sambil memegang makanan juga membawa kamera, jadi tidak fokus. Ini kita lihat. Ini di atas masih ada yang mengeram, ini merpati. Sebentar kita lihat apakah ada telur yang dierami, karena sudah 2 hari saya perhatikan sudah tidak turun-turun makan. Ya, ini sudah mereka mulai menikmati, dan yang ini yang kecil sebentar akan diberikan makan oleh induknya. Setelah induknya makan, dia akan diloloh oleh induknya. Ini dibawa. Ya, ini sudah tidak sabar. Kemudian ada 1 ekor juga yang sering saya loloh di sini ya. Ini biasanya tidak dapat makan kalau sudah berebutan begini, dia tidak dapat makan. Nah, mana ini si kecil? Ya, teman-teman, saya cari dulu si kecil, kemudian kita loloh tersendiri. Ya, biarlah yang dewasa ini sudah bisa makan sendiri. Ini beberapa macam sini, ada ayam kate, kemudian ada ate kukur hutan, ada puter putih, ada puter coklat, kemudian ada tekukur juga. Ya, di bagian atas tuh ada tekukur, ada perkutut, ada cucak. Ya, ini di bagian bawah ini yang di lantai. Ini angkatan darat. Dan yang di atas itu merupakan angkatan udara, penguasa bagian atas, ini penguasa bagian bawah. Ya, ini ada tekukur hutan beberapa ekor, dan puter putih, puter coklat. Di atas juga ada puter putih, ada puter coklat yang suka makan di atas dekat tangkringan ya. Ya, sebentar kita lihat teman-teman. Ini kita biarkan dulu makan yang di bagian bawah. Ini angkatan daratnya. Nikmat rasanya ya melihat piaraan kita yang lagi kelaparan, kemudian kita bawa makanan langsung berebutan ya. Ini membuat mereka tambah jinak. Nah, ini si kakek sudah mulai berulah. Kalau dia udah kenyang, dia mulai buru yang lain ya. Satu persatu, kalau dia sudah kenyang, dia akan tinggalkan tempat dan mencari makanan yang lebih, artinya makanan-makanan spesial ya. Selain yang saya berikan makan ini, juga ada makanan-makanan yang memang khusus seperti millet, yaitu mereka sangat suka ya. Nah, ini si kate ini yang merajai di sini. Dia kalau sudah kenyang, dia mulai mengais, mematuk yang lain ya, memburu burung-burung yang lain. Ini ayam kate 2 ekor di sini saya pelihara juga. Itu jantan betina, dan yang betinanya sekarang sudah mengeram ya. Lagi mengeram mungkin beberapa hari. Nah, ini milletnya yang saya mau berikan sama, ya saya mau loloh sama anakan ya. Ini ada anakan juga di sini yang biasanya tidak mendapat makanan. Ini yang diloloh, dia harus diloloh. Yang lain kalau sudah lihat millet seperti ini, makanan-makanan istimewa, dia mendekat menunggu jatuhnya makanan yang dari lolohan. Kalau ada makanan jatuh dari lolohan begitu, sisa-sisanya dia makan, dimakan sama yang dewasa ya. Untuk ini kita bagikan saja, kita keluarkan supaya dia tidak mengganggu si kecil ya. Ini si kecilnya
asik menikmati. Yang dewasa juga makan di tangan kiri saya ya, sementara yang diloloh ini tetap. Ini kalau sudah kenyang dia akan ini ya, dia akan berhenti dari lolohannya. Tapi kalau dia masih butuh ya, kadang-kadang saya periksa temboloknya. Kalau temboloknya udah penuh, walaupun dia masih mau, saya hentikan. Nah, ini saya berikan lagi, tidak kena kamera ini karena kameranya fokus. Saya tidak menyentuhnya supaya yang lain juga terlihat ya. Ini yang manja, ini yang betul-betul akrab dengan saya ya, sering pada saat saya masuk, yang lain cuek, tapi dia selalu menyapa saya. Ini si manja namanya, tekukur hutan. Yang ini tekukur saya yang aneh ya, dia tidak menyukai sejenisnya atau sesamanya tekukur hutan, tapi dia menyukai tekukur jenis lain seperti puter. Jadi dia mengawini puter putih, puter coklat ya, bahkan tekukur juga yang dia kawini ya, tekukur kampung itu biasa dia kawini, dan itu udah berhasil beberapa silangannya. Dan ini yang paling pintar, pada saat induknya mengeram, dia menggantikan pada saat si puter atau yang mengeram itu meninggalkan sarang, dia menggantikan untuk memanasi telurnya di situ. Nah, itu saya senang sekali dengan tekukur hutan satu ini. Ya, kita perhatikan, ini masih senang ya dengan makanan-makanan millet seperti ini, karena tadi saya berikan pur, ada makanan yang bagus, makanan tambahan, itu dia memilih gitu. Dan yang lain, sisa-sisa makanan yang ada di situ juga akan dihabiskan oleh mereka kembali pada saat sore akan naik ke tangkringan. Dia kembali menghabiskan sisa-sisa makanan yang ada ya. Jadi rata-rata hewan piaraan ini makan pagi, kemudian kembali ke sarang istirahat, kemudian siang biasa makan lagi, dan sore hari pada saat mau kembali ke tangkringan dia kembali lagi makan. Ini saya bersihkan juga minumannya, karena di situ juga bercampur ya minumannya, biasa bercampur dengan kotoran. Nah, ini kalau sudah bersih, setiap kita masuk kandang kita periksa seperti ini ya. Ini kita berikan lagi supaya dia tambah senang ya. Ya, ini si manja makan makanan dari tempat lolohan, ada yang nyangkut di situ, itu dimakan si manja ya. Asik ya, dia menikmati betul makanan. Nah, saya tambah lagi sedikit sampai betul-betul dia kenyang. Kalau sudah kenyang dia akan cuek ya, dia cuek, walaupun masih ada makanan di situ dia akan cuek. Kelihatannya masih suka makan millet ya, ini sampai ada naik di tangan, ini ada lagi naik di bahu. Betul-betul. Nah, ini sampai saya mengangkat tangan pun masih ikut ya di bahu. Oke, selesai ya, kita sisakan saja sini yang belum makan biar dia makan. Nah, ini lihat yang di tangan saya, ini si manja ini. Nah, kita lihat yang di atas, ini sudah istirahat karena dia sudah makan ya.
bak airnya kita lihat ini sudah mulai kosong juga, perlu diisi agar dia bisa mandi. Ini mondar-mandir. Kemudian saya mau kontrol telur. Oh, ini kosong. Ini juga kosong. Ya, di bawah ini kosong juga. Ya, karena sudah menetas ya. Ini kosong juga. Kita lihat yang bagian atas. Ini paling atas dekat dari atap. Apakah berisi? Ini berapa ya, masih kosong juga. Oh, yang paling tinggi nih, ini kelihatan tidak ada isi juga ya. Ini yang paling tinggi, ini kosong juga. Bahkan sudah beberapa sarang juga sudah hilang rumputnya ya, itu dibuang sama, padahal baru-baru saya tambah rumput kering ya. Itu juga penting ya teman-teman, kita selalu mengisi rumput ya, yang kosong kita isi supaya dia tidak susah mencari sarang ya. Kemudian di bagian lain juga ini ada, kita bisa kontrol ini makanannya. Kemudian ini sarang yang satu sudah kosong, ini baru-baru menetas juga ya. Yang tadi itu baru kurang lebih 2 minggu menetas. Kemudian ini si merpati ini juga, kita lihat, oh ada 2 telur kelihatannya. Ini juga sudah mulai mengeram, sudah 2 hari ya. Ini 2 hari duduk di sini, ini sudah mengeram. Mudah-mudahan bisa berhasil. Jadi yang sementara mengeram ini ada merpati, kemudian ada ayam kate. Nah, yang lain ini sementara istirahat, sudah makan. Ini perlu ditambah, ini bak airnya sudah kosong ya, sudah tidak ada lagi yang berkerumun. Makan di bagian bawah sudah pada kenyang ya. Ini sisa beberapa ekor yang bertahan. Kita lihat ini makanannya sudah mulai berkurang tadi. Ya, ini si parkit yang di luar kandang tadi. Ya, baik, kita keluar dulu untuk mengisi bak air ya. Ada yang mau keluar nih. Ini si manja mau ikut keluar. Kita lihat lobbernya, sehingga lihat lobber ini masih cukup ya, makanannya masih cukup, air juga cukup. Ini saya belum kontrol juga telurnya ya, apakah sudah menetas. Ini airnya. Rupanya ada yang mau mandi, ada yang mau minum. Kita bersihkan dulu, buang air yang sisa yang kemarin ya, kita tumpahkan aja ya. Kemudian kita bersihkan, semprot dari bawah ya, sudah bersih. Baru kita isi air ya. Kita seimbangkan, upayakan seimbang, karena kalau ada
burung-burung yang bertengger biasanya miring, airnya habis. Ini kita seimbangkan supaya tidak miring. Sudah mulai ada beberapa yang mendekat ya. Itu bakal turun minum dan mandi ya. Ini sudah ada yang mondar-mandir, lihat ada air. Ya senang kalau sudah makan begini. Dia ini si cucak sudah mulai mendekat. Ya, cucak keling. Ini cucak yang paling pertama makan jagung, kemudian dia juga senang dengan pisang ya. Ini cucak ini suka pisang. Ini biasa saya berikan makanan tambahan pisang. Nah ini merpati mulai turun ya, sebelum minum dia singgah makan. Dan nah ini sudah mulai terkukur hutan juga merapat. Cucak mulai coba-coba mendekat, tidak diganggu sama merpati, dia tetap bertahan. Tapi kalau merpatinya mengganggu, ini juga terkukur hutan juga merasa aman, tidak dihiraukan oleh si merpati. Dia langsung ya, yang lain langsung ikut minum, dan cucaknya juga minum. Nah, yang cucak satu juga ikut, sudah mandi ya, ikut mandi. Setelah minum dia mandi. Ini situ kukur hutan minum saja. Nah, cucaknya yang menikmati nih. Dia yang pertama mandi, kemudian akan menyusul juga ya yang lain. Itu terutama cucak ya, itu cucak paling senang sekali, gemar sekali mandi ya. Jadi dia kalau lihat air maunya aja mandi gitu, nyebur mandi, habis itu berjemur, turun lagi mandi ya, bolak-balik biasa sampai 3-4 kali. Dia habis membasahi bulunya kembali lagi ya. Ini cucak ini paling senang sekali mandi nih. Ini yang satu lagi datang, mandi lagi, terus kembali mengeringkan bulu. Ini ya cucak yang paling aktif berendam ya. Ini kita bisa lihat. Betul-betul dia menikmati air yang ada di bak. Ya yang lain masih kelaparan, ya makan aja. Padahal tadi udah kenyang, cuman karena diganggu sama merpati dan ayam kate, dia menghindar. Nah sekarang ada kesempatan, tidak ada lagi pengganggu, dia langsung kembali makan. Ini cucaknya yang menikmati mandi. Ya biasanya kalau selesai itu teman-teman selesai makan, ya ada yang mampir mandi, kemudian naik ke tangkringan istirahat. Itu aja yang dilakukan setiap hari ya. Ya, saya rutinitas juga kalau setelah memberikan makan, saya langsung berikan air, isi baknya, kemudian kita nikmati, kita lihat dia mandi, senang ya. Senang melihatnya di sini. Ini tadi cucak yang sudah berapa kali ya? Berapa kali mandi, kembali lagi. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini teman-teman. Insya Allah kita sambung lagi di waktu lain ya. Ini kelihatan sudah pada istirahat ya, yang ada di dalam kandang itu sudah istirahat karena sudah menikmati makan siang ya. Ini yang lain sudah ada yang kembali. Ini si parkit. Kemudian ini lihat si kate juga ikut nangkring seperti burung. Dia merasa seperti burung juga.
Nah, yang si kecil tadi sudah ada indukannya yang turun meloloh. Ini yang sudah belajar terbang ya. Ya, indukannya yang turun meloloh. Ya, ini sekarang yang lain sudah istirahat, ada yang sudah mandi, yang sudah kenyang. Ini sisa mengatur bulunya. Yang sudah mandi dia mengatur bulunya dan mengeringkannya. Dan masih ada yang nikmati juga, yang sudah kenyang dia nikmati. Ya, sementara yang kecil 2 ekor 3 ekor biasanya di bawah ya. Tapi ini karena sudah ini satu, ini sudah kenyang juga. Yang saya loloh tadi, ini si manja sudah kenyang. Biasanya dia memanfaatkan untuk istirahat sampai menunggu sore hari jam saat-saat menjelang maghrib ya. Dia mau tidur, dia turun makan dulu. Turun makan, cari makanan sisa. Ya. Ini ya. Ini si kate. Dan yang lain di atas tangkringan seperti keling. Kemudian ini masih ada 1 ekor yang mandi ya. Ada 1 ekor di tempat mandi. Ya. Ya itulah teman-teman kehidupan apiari. Ya, teman-teman yang ingin seperti saya memelihara apiari, yang penting kita ada ruang gantung, tidak harus di bawah. Ruangannya ya paling tidak ada 1 meter hanya lebarnya, kemudian tingginya yang perlu. Biasanya tinggi ada yang sampai 3 meter ya, dari lantai ke atas bisa 3 meter. Jadi kita cuma butuh ruang 1 meter lebarnya, panjangnya terserah berapa panjangnya. Ya bisa 2 meter, kalau saya ini 5 meter ya, tapi tidak full 5 meter. Di bagian sebelah timur ini itu 1/2 saja yang full ke bawah. Selebihnya itu di atas kepala saya ya, di atas kepala saya. Tapi di atasnya tetap saya isi supaya itu ruang gerak untuk nangkring, untuk bertelur. Nah, intinya tiap seminggu ya, kalau ruangan ini tidak selalu ada aktivitas, ya tiap minggu kita harus bersihkan kandangnya ya. Sebaiknya kalau misalnya lantai kita sudah keramik, itu lebih bagus lagi, lebih bagus lagi. Jadi kalau keramik kita bisa isi sebagian, kita bisa isi pasir atau apa ya di atas keramik supaya mudah membersihkannya. Jadi kita bersihkan fesesnya atau kotorannya ya. Saya di sini berfungsi, kotorannya itu saya masukkan ke dalam saluran-saluran yang ada di pinggir. Setelah itu saya campur dengan tanah, campur dengan daun-daunan yang ada di dalam kebun sini. Kemudian sebulan kemudian itu sudah terjadi proses, akhirnya jadi pupuk. Akhirnya jadi pupuk. Jadi tidak terbuang sia-sia. Jadi semua obat, makanan, sisa-sisa makanan, sisa-sisa kotorannya apa segala macam itu berfungsi semua untuk tanaman. Ya, begitu juga sebaliknya tanaman ini daun-daunnya, ranting-rantingnya apa semua itu saya langsung tanam di sini. Jadi tidak saya buang keluar. Tanam, campur dengan tanah, kemudian ya kokopit apa segala macam, sisa-sisa makanan yang ada dalam rumah. Saya campur, itu terjadi pembusukan apa segala macam di situ, sudah yaitu semua proses alam. Dan kurang lebih 1 bulan itu saya ambil kembali, kemudian saya jadikan tempat menanam ya, wadah tanaman. Yaitu teman-teman, terima kasih banyak Anda menonton channel saya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.